Baik, barangkali saya ingin saya terus cakap dulu. Nah, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat malam dan selamat tahun baru buat semuanya yang telah hadir di dalam ruangan Zoom ini pada malam ini untuk bergabung bersama dengan kami untuk acara 10 hari berdoa. Ya, dan saya percaya Anda akan diberkati dengan bukan saja dengan message, tetapi juga terlibat di dalam hal doa, dalam doa pada bermula pada malam ini. Ya, tunggu sebentar lagi saya coba cari, coba sharekan slide saya. Oh, it's not this. Okay. Oke, tunggu dulu. Oke. Nah, saya kurang pasti screen mana yang kamu nampak. Semua pastor. Oke, tunggu ya. Ini betul. Oke, ya. Nah, setiap tahun Gereja Advent Sedunia memanggil setiap umatnya untuk berdoa. Ya. Dan perkara pertama yang perlukan di tahun baru adalah untuk menjemput Yesus di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam rumah tangga kita. Dan saya percaya Anda akan setuju dengan saya bahwa kehidupan kita adalah kosong, ya, kosong sekiranya kita terlalu memfokuskan kepada usaha, kepada tenaga kita sendiri tanpa berpegang dan menyandar kepada kekuatan Tuhan. Dan itu sebabnya di permulaan tahun ini, sebelum kita menghadapi banyak rintangan di hadapan kita, banyak ketidakpastian di hadapan kita, Tuhan memanggil kita untuk meletakkan semua agenda-agenda pribadi kita ke tepi dan fokus kepada Dia. Ya, saudara dan saudari, sekira kita hanya berpaling kepada Tuhan bila perlu atau sekali saja, lama-kelamaan genggaman kita itu kepada Tuhan itu akan longgar. Ya, itulah saya percaya mustahaknya kita tetap berdoa dalam apapun jua situasi supaya genggaman kita pada Tuhan itu tidak longgar. Dan message ataupun topik pada malam yang pertama untuk acara 10 hari doa dengan temanya seruan doa 3 malaikat ini bermula dengan mustahaknya berdoa. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi, sekiranya kalau kita melihat populasi dunia kita pada sekarang ini, khususnya di tahun ini, kita lihat bahwa populasi dunia kita ini meningkat ya kepada 7,8 bilion penduduk, hampir kepada 7,9 sebenarnya. Dan dikatakan bahwa sekitar 385.000 bayi
lahir setiap hari, yaitu sama dengan 140 juta setiap tahun. Nah, populasi dunia kita ini ramai. Nah, sekiranya kalau kita pergi ke negara kita sendiri di Malaysia, ya, di Malaysia kita ada 32,7 miliar rakyat Malaysia tahun lalu 2021, dan dari 32,7 itu 30 miliar adalah rakyat Malaysia yang memegang IC, ya, MyCard, manakala 2,7 miliar adalah orang asing yang bekerja ataupun menetap di Malaysia. Jadi jumlah kita pun ramai, ya. Dikatakan dalam statistik, yaitu purata kelahiran di Malaysia, satu bayi dilahirkan semenit. So maksudnya, sementara saya sedang berbicara ini dan Anda sedang mendengarkan perkabaran ini, ada seorang ibu sekarang ini sedang menderita kesakitan untuk melahirkan anaknya, manakala suaminya pula sedang dalam keadaan risau menantikan kelahiran anak. Dan saya percaya ibu, ya, ibu tersebut dan bapak itu ataupun suaminya itu sedang berdoa untuk keselamatan kelahiran anak mereka, tak kira pun apapun agama dan bangsa mereka, ya. Nah, poinnya di sini sebenarnya adalah dalam setiap menit ini ada kelahiran baru. Dalam setiap menit ini ada satu kehidupan baru, satu jiwa yang baru yang belum pastinya sama ada kehidupan baru bayi itu suatu hari nanti mengenal Yesus ataupun tidak, ya. Tidak pasti sama ada bayi yang dilahirkan pada menit sekarang ini, pada malam ini, suatu hari nanti mendengar berita tentang pekabaran 3 malaikat ini, akan mendengar ataupun tidak kita tidak pasti, ya. Nah, soalannya untuk kita, bagaimanakah kita dapat menjangkau dunia dengan kabar baik Injil tentang kedatangan Yesus kali yang kedua ini? Inilah persoalannya, ya. Setiap tahun manusia bertambah 7 kali lebih banyak berbanding jumlah anggota di gereja Seventh-day Adventist. Bertambah dan bertambah. Dan bila kita melihat pertambahan manusia tersebut dan bandingkan dengan jumlah anggota gereja Seventh-day Adventist, kita lihat jurangnya sangat jauh. Dan kita terfikir bagaimana kita dapat menjangkau dunia dengan pekabaran yang Tuhan telah mandatkan kepada gereja kita itu dengan begitu ramai sekali, tapi kita ini sangat sedikit, ya. Setiap menit ada kelahiran baru. Nah, ada satu perkara yang saya suka buat bila ada anggota gereja sama ada di JB, di Ulu Tiram, di Megaria, di Kota Masai baru lahir, yaitu mengambil gambar anak mereka. Ya, saya mempunyai banyak gambar anak-anak yang baru lahir, ya. Dan bila ada kelahiran, saya ambil kesempatan untuk datang melawat mereka dan juga berdoa untuk keluarga tersebut di masa yang sama juga untuk ambil gambar anak mereka yang baru lahir itu, ya. Dan berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian, bila saya datang lagi melawat tempat itu ataupun rumah mereka, anak yang baru lahir itu sudah pun besar, ya. Dan ada di antara mereka itu sudah lama tidak jumpa, sudah pergi bersekolah.
dan tidak kenal lagi. Nah, puji Tuhan, ramai di antara mereka ada dalam gereja kita, tapi segelintir daripada anak-anak yang gambar yang saya ambil itu waktu mereka baru lahir itu tidak lagi bersama dengan kita di dalam gereja. Mereka di luar sana, dan mungkin sekali-sekala hanya kita menemukan mereka. Mereka pun perlu dijangkau, ya. Mereka pun perlu juga untuk kita menarik balik. Dan kadang-kadang kita merasa sangat letih, ya, dan tidak berdaya bila kita lihat banyak kerja yang perlu dilakukan untuk menjangkau dunia ini. Nah, sekiranya kalau kita beralih kepada bandar-bandar yang terbesar, yang besar di Semenanjung Malaysia, ada lebih 10 bandar yang di sini tak sampai 10, tapi bandar-bandar yang saya masukkan di sini adalah antara bandar-bandar yang mempunyai populasi lebih dari 500,000, hampir kepada 1 juta populasi. Ya, so ini adalah antara kota-kota di Semenanjung Malaysia ini yang mempunyai populasi lebih daripada 500,000, ya, hampir dekat dengan 1 million populasinya, seperti Kuala Lumpur, ya, Kota Baru, ya, Petaling Jaya, Klang, Kampung Baru Subang, ya, Johor Bahru, Subang Jaya, Ipoh, Shah Alam. Dan kalau kamu perhatikan, bandar besar di Semenanjung Malaysia ini banyaknya berpusat di negeri Selangor. Ada 3 negeri yang mempunyai populasi yang agak padat. Pertama sekali adalah Selangor, kedua dia adalah Johor, dan yang ketiga adalah keduanya adalah Sabah kalau tak silap saya. Tapi antara 3 ini adalah 3 negeri di Malaysia yang mempunyai populasi yang padat, ya, Selangor, Johor dengan Sabah. Ya. Kalau kita perhatikan di Semenanjung Malaysia ini sendiri, kamu mendapati sementara populasinya bertambah, ada di antara kota-kota ini kita hanya memiliki 1 saja buah gereja. Ya, contohnya di Ipoh kita hanya memiliki 1 buah gereja. Di Kota Baru, ya, kita hanya memiliki 1 buah gereja Advent. Kita malah di bahagian pantai timur kita hanya memiliki 1 gereja. Ada 2 gereja di bagian pantai timur saja, 1 di Kuantan dan 1 di Kota Baru, ya. Dan majority gereja-gereja kita adalah di bahagian utara selatan ini. Nah, bila kita lihat bandar-bandar yang besar ini, saudara dan saudari, di mana populasi dia meningkat di kota-kota ini, kita juga mengetahui bahwa jutaan orang mati tanpa mengenali Kristus, ya. Dan tugasan dia sangat mencabar untuk menjangkau dunia dengan pekabaran 3 malaikat ini. Kita melihat ramai yang meninggal dunia, khususnya pada waktu pandemik COVID-19 ini 2 tahun ini, kita lihat ramai orang yang kita kenal, orang sahabat kita, ya, Bapak, mungkin salah satu daripadanya adalah ahli keluarga kita sendiri dijangkiti oleh COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lain, meninggal. Ya, meninggal. Nah, kepada sahabat-sahabat saya yang di Johor Bahru, di bagian Johor Bahru ini, gambar ini sangat tempat ini sangat populer, sangat terkenal. Kamu tahu, ini adalah kubur Kristen, ya, kubur Protestan, kubur Kristen di Kongkong, di Masai, ya. Dan kepada kamu yang dari bagian selatan, ini adalah tanah baru mereka. Kalau di sebelah kiri saya itu tanahnya sudah pun semuanya penuh. Kalau kamu nampak salib-salib yang di depan dalam gambar ini adalah semua yang baru saja dikuburkan dalam berapa
bulan ataupun dalam 1 tahun. Nah, saya masih ingat satu peristiwa tahun lalu di mana waktu kami mengadakan acara perkebumian. Pada hari itu terjadinya 5 perkebumian dalam masa yang sama. Ya, tak jarang ataupun tak pernah di dalam pengalaman selama saya melayani di Johor Bahru ini, di mana 5 kali acara perkebumian itu ya, diadakan dalam 1 hari. Biasanya ada satu ataupun 2 saja. Dan pada hari itu kami cepat perlu lakukan perkebumian itu, acara perkebumian itu dengan cepat karena ada rombongan yang akan datang selepas kami selesai. Nah, gambar yang kamu nampak ini juga adalah seorang wanita, ibu yang meninggal disebabkan oleh COVID, usianya di dalam lingkungan 40-an, dan kamu nampak ya suaminya berdiri dan dia hanya mampu untuk melihat orang menguburkan istrinya. Sangat menyedihkan karena beliau meninggalkan 5 orang anaknya yang masih membesar. Yang jutaan orang mati, orang yang kita kenal, sahabat kita. Paling menyedihkan adalah ada di antara mereka belum mengenali Kristus. Ya, saudara dan saudari, tugasan yang sangat berat seharusnya membuatkan kita untuk berlutut dalam doa yang sungguh-sungguh. Bila kita lihat semuanya ini, ya, apa yang terjadi di hadapan mata kita, tugas yang Tuhan telah berikan kepada setiap seorang kita sebagai umat Advent. Kita ada waktunya kita rasa letih, rasa mau putus asa. Pada waktulah kita perlu pandang kepada Tuhan, berlutut dalam doa yang sungguh-sungguh. Perkara inilah yang sepatutnya menarik kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi, rancangan manusia tidak berdaya kecuali mereka diberi kuasa oleh Roh Kudus. Tidak ada kemampuan manusia yang cukup untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Rancangan manusia tidak akan berjaya tanpanya kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, saudara dan saudari, kita tidak berdaya untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Namun, mari kita dengar apa yang Yesus katakan di dalam Kisah Para Rasul bagi 1 ayat 8. Dan dengarkan apa yang Yesus katakan ini kepada anak-anak muridnya yang berkumpul di Yerusalem. Kisah Para Rasul bagi 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi. Yesus mengatakan bahwa kamu dan saya akan diberikan kuasa dari Roh Kudus untuk bersaksi bagi Dia di merata tempat di Malaysia. Ini sama ada di Semenanjung Malaysia, sama ada di Singapura, di Sabah, di Sarawak, di merata tempat Tuhan memanggil kita. Inilah panggilan, seruan, doa 3 malaikat. Kita mempunyai message yang cukup unik untuk dunia, untuk masyarakat di Malaysia khususnya ini. Saudara dan saudari, hanya melalui kuasa Roh Kudus dunia dapat dicangkau dengan pekabaran surga tentang akhir zaman. Hanya melalui kuasa Roh Kudus sahaja, saudara dan saudari yang dikasihi, hati manusia dapat dilembutkan. Amin. Jika hati kita keras,
doa adalah jawabannya. Hanya melalui kuasa Roh Kudus saja, saudara dan saudari, kita diperkasakan untuk membawa pekabaran surga kepada masyarakat kita. Perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Bila kita pikirkan, oh sangat mustahil. Dengan kuasa Roh Kudus, perkara yang kita pikirkan mustahil itu adalah tidak mustahil bagi Tuhan. Ada dua berita baik yang saya mau kongsikan. Yang pertama sekali adalah Tuhan sudah pun bekerja di tempat-tempat yang sukar dijangkau. Dan tempat-tempat itu barangkali di rumah tangga kita, barangkali di community kita, ataupun di kota di mana Tuhan meletakkan kita. Tuhan sudah pun bekerja di tempat yang sukar yang kita pikirkan sangat mustahil. Ya. Dan dan yang kedua, berita baik yang kedua pula, dia menjemput kita untuk mencari dia, untuk mendapatkan kekuatan demi menyelesaikan tugasan yang ada di hadapan kita. Inilah dua berita baik. Ya. Tuhan sudah pun bekerja. Sekarang ini dia menjemput kita untuk mencari dia dan supaya kita mendapatkan kekuatan. Dengar apa yang Yesus katakan di Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, perhatikan perkataan yang seterusnya, apalagi Bapamu yang di surga yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus berkata, sila perhatikan bila dia katakan apa lagi. Yesus mau melakukan lebih banyak perkara untuk kita secara pribadi dan lebih banyak lagi untuk gerejanya. Ya, daripada yang dapat kita bayangkan. Dan dia mendesak kita untuk meminta Roh Kudus, memohon Roh untuk mencari berkat Roh dengan segenap hati kita. Saudara dan saudari yang dikasihi, bukan karena Tuhan tidak mau memberikan Roh Kudus, tetapi karena kita yang tidak bersedia menerimanya. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi, dengan bermulanya 10 hari berdoa ini, kita pada tahun ini, mari kita tuntut janji ini bersama-sama. Tuhan mau memberikan kita Roh Kudus kepada kita. Tuhan mau memberikan berkat-Nya kepada kita. Tuhan mau memberikan kekuatannya kepada kita. Adakah kita sudah bersedia menerimanya? Tuhan sedia memberkati kita. Adakah kamu sedia untuk menerima berkat Tuhan itu? Saya ingin mengkongsikan sebuah cerita sebelum saya mengakhiri topik pada malam ini. Ada seorang Buddha yang berumur dalam lingkungan 11 tahun. Pada suatu hari dia pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat gembira. Kenapa dia sangat gembira? Ada dua sebab. Pertama, yang membuat dia gembira karena dia mendapatkan keputusan yang baik di dalam peperiksaan mata pelajaran matematik. Yang baginya adalah sesuatu perkara yang mustahil. Karena dia tahu bahwa dia sangat lemah dalam mata pelajaran tersebut. Dan mendapat satu keputusan yang di luar jangkaannya itu membuatkan dia sangat gembira. Dan dalam hatinya dan pikirannya dia katakan, kalau saya gembira mendapatkan marka yang cukup luar biasa ini dalam mata pelajaran yang dianggap sangat sukar untuk saya percaya Bapak saya pun akan gembira. So itu dalam pikirannya. Sebab bapaknya percaya bahwa jika kamu berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, kamu akan berjaya. Dia percaya itu. Kita perlu bekerja kuat, bekerja
bijak, baru kita akan mendapatkan hasil yang baik. Itu adalah moto hidup bapaknya itu. Perkara yang kedua yang membuatkan dia rasa gembira pada waktu itu adalah karena dia tahu, dia sadar bahwa Tuhanlah yang menolong dia. Buddha ini dalam umur 11 tahun sudah mengenali bahwa ini sesuatu yang mustahil kalau tanpanya bantuan Tuhan. Dan dia terfikir, kalau saya mengkongsikan hal yang kedua, ini kegembiraan yang kedua ini, Bapak saya barangkali tidak setuju dan tidak suka, sebab Bapak dia bukan orang yang percaya. Lalu dia bergumul di dalam hatinya untuk menceritakan dua sebab kenapa dia rasa gembira tersebut. Namun waktu dalam pergumulannya itu ada bisikan di dalam telinganya yang mengatakan kepada dia, anak, beritahu saja kepada ayahmu itu dua sebab kenapa kamu rasa gembira pada hari itu. Beritakan saja. Dia terfikir, Bapak mungkin tidak akan suka bila dia dengar hal yang kedua ini. Dia mencabar Roh Kudus. Tapi Roh Kudus kata pada dia, beritahu saja kepada ayahmu. Lalu dia bergumul dalam hatinya sampai ke rumah, dia terfikir, bagaimana untuk mengkongsikan rasa gembiranya kepada bapaknya. Lalu seolah-olahnya dia ditolak itu, dia datang kepada ayahnya dan dia katakan kepada ayahnya, Bapak, saya ada dua berita gembira. Ada dua. Pertama sekali, saya rasa gembira karena saya mendapatkan marka yang baik di dalam mata pelajaran matematik. Bila Bapak melihat marka tersebut, dia sangat gembira, dia memeluk anaknya, dia kata, anak, tahniah, kamu adalah anak yang baik. Dia rasa sangat gembira. Bapak mana yang tidak gembira, tidak bangga bila melihat, mendapat tahu bahwa anaknya telah mendapat satu markah yang baik, khususnya dalam mata pelajaran yang dia tahu anaknya itu lemah. Kalau ini terjadi kepada anak saya rasa sangat gembira. Ya. Dan selepas itu ayahnya menanya, jadi apakah berita yang baik yang kedua? Lalu dia diam sebentar dan anak itu berkata, ayah, saya percaya bahwa sekiranya bukan Tuhan yang menolong saya tidak akan mendapat markah yang baik ini. Lalu muka yang gembira tersebut bertukar menjadi muka yang masam, seperti yang telah diagak oleh Buddha itu. Di dalam hati Buddha itu, nah tengok, kan saya sudah bagi tahu, saya sudah tahu ayah saya pasti tidak akan gembira mendengar sebab yang kedua tersebut. Lalu ayahnya diam, dia senyum dan berpisah dan masing-masing masuk ke bilik. Pada malam itu ayahnya tidak dapat tidur. Ayahnya memikirkan dua sebab kenapa anaknya gembira pada pagi tersebut. Dia pusing sini, dia pusing sana, dia tidak dapat tidur. Buat kali yang pertama di dalam hidupnya, dia rasa resah di dalam hatinya. Dan pada malam itu, dengan penuh rasa keresahan dalam hatinya, dia berpikir, mungkin betul kata anak saya ini. Ya, mungkin betul Tuhan boleh bantu. Dan mari saya coba. Lalu pada malam itu, di tengah malam tersebut, dia berlutut di hadapan katilnya. Dan dia kata, Tuhan, saya tidak pandai berdoa. Saya tidak tahu apa mau sebut.
Tetapi ada satu perkara yang saya mau katakan kepada engkau, yaitu hati saya tidak tenang. Tolong tenangkan hati saya. Pada malam itu, sementara dia bergumul, dia merasa satu ketenangan yang luar biasa di dalam hatinya. Dan dia dapat tidur dengan nyenyak setelah dia meluahkan rasa tidak tenang itu kepada Tuhan. Wow, memang benar bahwa ada Tuhan yang boleh membantu. Saudara dan saudari yang dikasihi, bila mana kita merespon kepada bisikan Roh Kudus, Dia akan memberikan kita satu sukacita yang abadi. Ada satu semangat yang baru. Yesus pernah berkata kepada anak-anak muridnya dan juga dia mengatakan kepada kamu dengan saya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Yesus katakan dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Tetapi dia katakan kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku akan memberikan kamu damai sejahtera, sukacita yang abadi. Hanya di dalam Yesus kita menemukan damai sejahtera itu, saudara dan saudari yang kukasihi. Dan itulah yang Yesus mau berikan kepada setiap seorang kita pada malam ini. Nah, itulah sebabnya kita menganjurkan acara 10 hari doa. Sebab kita tahu, gereja kita tahu bahwa apa yang kita akan hadapi di tahun ini adalah sesuatu yang cukup mencabar. Banyak ketidakpastian di hadapan kita. Dan sebelum kita menghadapi semuanya itu, sebelum kita menghadapi segala rintangan-rintangan yang datang ke hadapan kita, baik kita berlutut, kita bergabung bersama untuk berdoa dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saudara dan saudari, ada 3 tujuan kenapa kita berdoa. Pertama, tujuan yang pertama adalah untuk membawa kita harmoni dengan Tuhan. Itu adalah tujuan utama. Tujuan utamanya supaya kita berharmoni dengan Tuhan. Dan selepas itu, bila kita menjadi sekutu dengan Tuhan, kita siap untuk bekerja sama dengannya dalam apapun yang Tuhan ingin lakukan. Sekarang kita menjadi sahabat, kita menjadi sekutu dengan Tuhan. Ya. Dan hal yang ketiga, tujuan utama kita berdoa. Sebab dia mengajar kita supaya kita belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Bila mana kita bersatu dengan Tuhan, sekutu dengan Tuhan, saudara dan saudari, kita tidak risau tentang jawaban kepada doa. Kenapa? Karena sekarang kita telah bersekutu dengan Tuhan, dan apabila kita meminta sesuatu daripada Tuhan, kita tahu apa yang kita minta itu adalah harmoni dengan kehendak Tuhan. Saudara dan saudari, Tuhan mau kita belajar untuk mempercayai Dia sepenuhnya. Seperti ayat yang tertulis di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata, ini adalah janji yang kuat bagi setiap seorang kita. Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Meminta kepadanya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Inilah tujuannya kita berkumpul secara
virtual untuk 10 malam ini. Kita mau berkumpul, kita mau memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Saya ingin mengakhir dengan satu quotasi daripada Ellen White yang mengatakan ini. Janji ini diberikan dengan syarat bahwa gereja bersatu dalam doa. Pada malam ini kita telah berkumpul sebagai satu gereja, satu keluarga yang besar di Semenanjung Malaysia ini. Dan dikatakan di sini, dan sebagai jawaban kepada doa ini, kekuatannya dijangkakan mungkin lebih besar daripada jawaban doa pribadi. Bila kita berkumpul untuk berdoa. Kekuatan yang diberikan bergantung atau setimpal dengan kesatuan anggota dan kasih mereka kepada Tuhan dan antara satu sama lain. Saudara dan saudari yang dikasihi, marilah kita sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kekuatan yang luar biasa dapat dirasakan bila kita berdoa bersama sahabat-sahabat seiman yang lain. Dari bagian selatan, dari bagian tengah Semenanjung, bagian timur, bagian utara, dari Sabah, dari Sarawak, mungkin dari Brunei dan Indonesia juga bergabung, saya kurang pasti. Bergabung bersatu di dalam doa. Sebab kamu akan rasakan bahwa kamu tidak berseorangan di dalam menghadapi tekanan hidup. Jika pada malam ini kamu berpikir, oh saya ini banyak masalah. Saya sedang bergumul dalam beberapa isu. Sama ada isu kesehatan, sama ada isu keuangan, sama ada isu keluarga, rumah tangga, perhubungan, career. Mungkin kamu dalam crossroad, orang katakan buntu, membuat keputusan. Apakah keputusan yang saya akan buat selepas ini? Saudara dan saudara, jika kamu pikir bahwa kamu ada tekanan sekarang ini, ingat, saudara yang di screen sebelah kamu itu juga menghadapi pergumulan. Dia juga menghadapi pergumulan. Seperti kamu juga. Mungkin tidak sama, tapi dia juga bergumul. Dan saya akan rasa gembira bila saya mengetahui bahwa saya tidak seorang diri dalam menghadapi tekanan hidup ini. Sebab kenapa? Sebab jiran saya yang di sebelah screen saya itu juga menghadapi tekanan. Dan apabila kita bergabung bersatu bersama di dalam doa, saudara dan saudari, saya percaya kamu akan merasakan satu kekuatan semangat rohani, satu suntikan rohani yang baru. Sebab mengetahui bahwa kamu bukan satu orang yang menghadapi masalah di dalam hidupmu, dan mengenali bahwa ada Tuhan juga bersama dengan kamu dan juga bersama dengan sahabatmu yang sedang menderita itu juga. Saudara dan saudari yang dikasihi, kiranya message pada malam pertama ini mengangkatkan jiwa kita dekat kepada Tuhan dan menyiapkan kita untuk bergabung sementara kita berpisah di dalam break room untuk berdoa. Dan saya juga ingin mendorong kita supaya kita bersatu di dalam break room. Ada 9 break room yang kita akan berpisah untuk berdoa. Dan inilah apa yang kita akan lakukan sepanjang 10 malam ini. Ya, inilah Tuhan memanggil kita. Inilah seruan doa 3 malaikat memanggil kita untuk bersatu di dalam doa, mengetahui bahwa kita mempunyai satu tugasan yang cukup berat, membawa pekabaran 3 malaikat ini ke merata tempat di Malaysia di mana Tuhan telah memanggil setiap seorang kita untuk bekerja. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap seorang kita
keluarga kita yang hadir untuk acara 10 hari doa pada malam yang pertama ini. Tuhan memberkati Anda.